Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, wabil khusus para guru dan para sesepuh, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Habibi, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Mustafa Al-Hafidh, pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Muhammad Basrain, Bapak Haji Muhammad Tahir, juga ada Bapak Haji Ustadz Beben Effendi, pengurus Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Zainuddin, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua dicatat sebagai ahli surganya Allah. Alhamdulillah, kita hadir lagi untuk taklim pagi ini. Semoga semua berkah umur dan sehat walafiat. Kita lanjutkan halaman 51 ya, paragraf ketiga. Wasumti bikrin, dan dengan diamnya anak perawan atau anak gadis. Walau atiqatan, meskipun tadinya dia itu statusnya budak yang telah dimerdekakan. Ustu'dzinat, yang telah dimintai izinnya. Fi kuf'in wa ghairihi, untuk dinikahkan dengan suami yang sekufu dan ataupun tidak sekufu. Wa in, bahkan sekalipun si anak gadis perawan itu sempat nangis, lakin min ghairi siyahin, tapi nangisnya itu tidak pakai teriak-teriak. Au darbi khaddin, atau sambil memukul pipinya atau badannya. Nah, itu nanti tandanya si anak gadis setuju untuk dinikahkan. Nangisnya asal gak jerit-jerit, asal gak mukul badan, tidak histeris, itu nangisnya pura-pura, padahal mau. Jangan-jangan ibu-ibu yang di sini pengalaman ini. Li khobarin, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bikru, adapun anak perawan itu tustakmaru, juga harus diajak berunding soal nikah. Wa idnuha, adapun yang jadi tanda bahwa dia memberikan izin, suku Tuhan, adalah diamnya. Jadi secara fikih, kalau anak itu masih gadis atau perawan, dia diajak rundingan bapaknya untuk dinikahkan, dia diem saja, itu sudah dianggap izin mau. Hadisnya begitu, wal bikru tustakmaru wa idnuha sukutuha.
Beda kemarin dengan pembahasan kalau yang anak wanita itu sudah punya status janda, betul-betul harus ada izin lisan. Wa kharaja bi sayyibin biwat'in, tidak termasuk kalimat janda sebab digauli. Muzalatul bikarati binahwi usbu'in, itu adalah hilangnya keperawanan sebab semacam menggunakan jari. Fahukmuha, maka hukumnya wanita yang hilang keperawanannya karena bukan digauli, tapi karena mungkin ya kecelakaan jatuh atau ya tadi ditusuk apa gitu. Hukmul bikri itu hukumnya disamakan dengan yang masih perawat. Fil iktifai, dalam hal dicukupkan bisukuti dengan diamnya, ba'dal istiqdan, sesudah dimintai izin. Wa yundabu, dan disunnahkan, lil abi, bagi seorang ayah, wal jaddi, dan kakek, isti'dzanul bikri al-balighati, meminta izin dahulu kepada anak gadisnya yang telah baligh, ya, yang sudah baligh. Tujuannya tatyiban, karena supaya menenteramkan, li khatiriha, akan kekhawatiran hati si anak gadis itu. Ya, jadi biar bagaimanapun meskipun dia masih gadis atau perawan, tetap hukumnya bapak atau kakek sebagai wali nikah meminta izin supaya hatinya itu tenang, merasa dihargai dan dilibatkan. Dan memang seperti itulah yang menjadi tuntunan ya orang-orang saleh terdahulu. Meskipun hak mutlak menikahkan anak gadis itu di tangan ayah kandungnya, tapi harusnya si anak gadis dilibatkan dalam perundingan pernikahan itu. Nah, apa kamu mau ayah carikan calon suami kamu itu si fulan bin fulan, orang yang begini-begini, itu diajak rundingan. Nah, apalagi biasanya anak gadis sekarang sudah punya calon sendiri, ya, anak gadisnya punya calon, bapaknya kadang juga punya calon, ya rundingan, dipilih yang terbaik. Jangan hanya melihat dari lahiriahnya saja, oh ini calonnya ganteng, kaya, ya. Yang utama kalau laki-laki itu dipilih jadi mantu harus kesalihannya, ketakwaannya, ya. Urusan harta itu bukan yang nomor satu. Asalkan calon suami itu takwa, seneng ngaji, mahabbah fiddin wal ilmi, seneng agama dan seneng ngaji, insya Allah dia jadi suami yang tanggung jawab. Urusan harta ekonomi nanti dikasih jalan sama Allah. Sebaliknya banyak orang sekarang milih suami ketipu, milih mantu ketipu karena hanya melihat lahiriahnya saja.
wayaknya gaya keren, ya, nggak taunya dapat minjem, ya, nggak taunya nggak tanggung jawab, apalagi tidak ngerti agama. Kasihan, ya, sebab milih pasangan itu nggak kayak milih baju, ya. Milih baju kalau nggak pas gampang tuker. Ya, meskipun milih pasangan juga bisa tuker tambah, tapi repot nukernya. Nukernya repot. Ya. Ya, tuker tambah itu artinya kan dihalalkan untuk bercerai kan? Ya, boleh memang. Tapi kan repot. Baju nggak pas, kesempitan, gampang tuker lagi gitu. Ya Allah, Nabi itu pernah dalam satu hadis mengatakan, buat laki-laki, tapi ini pesannya ya, kalau milih istri itu kata Nabi, iyyakum wa khadra'ad-diman, hati-hati kalian kata Nabi. Laki-laki kalau milih istri, jangan milih perempuan yang disebut Nabi khadra'ad-diman. Khadra itu maknanya hijau. Hijau. Saya belum nerangin kok udah menafsirkan sendiri, padahal nanti ya mungkin pemahaman Bapak Ibu salah. Ad-diman jamak dari kata dimnah, maknanya puing-puing, reruntuhan. Berarti reruntuhan atau puing-puing yang hijau. Paham nggak? Pasti nggak paham. Wong sahabat saja nggak paham. Bener, nanya sahabat, apa maksudnya khadra'ad-diman ya Rasul? Muskil sahabat itu. Ya, sampean pasti lebih nggak paham. Karena secara harfiah khadra'ad-diman maknanya puing-puing hijau. Nabi mengatakan khadra'ad-diman hiya al-mar'atul hasna fil mambatissu, perempuan yang cantik tapi ada di lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan yang jelek. Al-mar'atul hasna fil mambatissu, itu yang Nabi maksud dengan khadra'ad-diman. Perempuan yang secara lahiriah kayaknya cantik, bening. Sayangnya ya, dia tumbuh di tempat tumbuh yang buruk. Keluarga al-usrah as-sayyi'ah, keluarganya buruk dalam hal agama, dalam hal akhlak, dalam hal pendidikan. Lingkungan pergaulannya buruk. Itu Nabi pesan jangan cari istri yang seperti itu. Jadi buat para jomblo atau yang duda ada niat untuk nikah lagi, nah ini pesan Nabi harus diingat-ingat. Milih istri jangan cuma lihat wah kayaknya bening, jangan cuma lihat mulusnya, lihat background keluarganya, pendidikannya, itu yang paling penting. Sebab nanti anak-anaknya itu lahir itu sangat besar pengaruhnya. Dari mana ibunya itu, keluarganya berasal seperti apa. Itu pesan Nabi. Zaman sekarang ya Allah ya, ini memang banyak kita lihat
Anak muda sekarang menikah itu kurang ilmunya, penampilan hanya mengukur hanya dari kasihan. Ya Allah, padahal sering dikatakan guru-guru kita, cantik itu tidak awet, cantik itu tidak ganteng juga tidak. Punya anak 2, 3 aja udah berubah. Ya, betul ya. Yang awet itu yang jelek, awet jeleknya, nggak berubah. Ya, milih suami juga gitu maksudnya. Jangan hanya melihat penampilan. Amma shaghiratu, adapun kalau anak gadis yang masih kecil belum balik, halaman 52, fala idzna laha, maka tidak perlu, tidak disunnahkan minta izin darinya. Wa buhitsa, dan ada dibahas oleh para ulama, nadbuhu, akan kesunahan meminta izin fil mumayyazati, kepada anak gadis yang sudah tamyiz meskipun belum balik. Kan ada istilah balik, ada istilah tamyiz, beda tuh. Balik itu pakai patokan umur, haid atau mimpi basah. Kalau tamyiz patokannya belum tentu balik asal udah pinter, ya, membedakan ini yang benar, ini yang salah, itu tamyiz, ya. Sudah benar ceboknya, wudhunya, mandinya, itu sudah tamyiz, sudah ngerti cara sholat yang benar, ibadah yang benar meskipun belum balik, itu namanya tamyiz. Wali ghairihima, adapun bagi selain bapak dan kakek sebagai wali nikah, al-isyhadu, ya, disunnahkan untuk mempersaksikan alal idni, atas pemberian izin dari anak perempuan yang belum balik untuk dinikahkan. Ya, karena wali nikah selain bapak dan kakek itu bukan wali mujbir. Jadi kalau mau menikahkan sebagai wali, anak gadis yang belum balik harus disaksikan orang saat memberikan izin pernikahan itu. Nah, ini para jamaah, ya. Ya Allah. Nah, ini dulu ya. Far'un lawi aqtaqa jama'atun amatan usturita ridho kulli. Di pembahasan berikutnya tentang cabang masalah, ya, tapi kita cukupkan dulu pagi ini sampai di sini, ya. Moga-moga manfaat. Intinya begini, ya, di Al-Quran itu ada ayat yang sangat indah untuk patokan suami istri itu. Seringnya kan kita suami nuntut istri harus begini, istri juga nuntut suami harus begini. Padahal sebetulnya kata Allah, kita nggak perlu nuntut istri kita harus begini-begini, istri juga nggak perlu nuntut suami harus baik begini-begini. Yang harus itu adalah memperbaiki dirinya. Jadi suami yang baik, nanti istrinya dirubah sama Allah, berubah. Istri juga begitu, memperbaiki diri sebagai istri yang baik, nanti Allah rubah sendiri suaminya jadi at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita, istri-istri yang baik itu untuk suami-suami yang baik. Suami-suami yang baik juga diberikan Allah untuk istri yang baik. Jadi kalau para ulama dulu
Ini ulama dulu ya, dulu ya saya bilang. Kalau diomelin istrinya tidak marah, itu justru jadi teguran buat mereka. Ini tandanya saya banyak salah, banyak dosa. Makanya istri saya ngomel, saya harus memperbaiki diri. Itu ulama dulu. Kalau sekarang beda. Kalau istrinya ngomel-ngomel, wah ini pilnya habis, wah ini belanjanya habis. Itu bedanya. Kalau perempuan sekarang banyak ngomel, tandanya uang belanjanya, obatnya habis. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.